Dede Apri SPD, Sarjana Pendidikan. Ya, Iya, betul. betul. Oke, lah di sini Sobat 28, Dede Apri ini salah satu cakades termuda mungkin nih Iya, mungkin di Desa Pemangkat Kota. di Desa Pemangkat Kota. Mungkin saja di sekecamatan Pemangkat. Pemangkat, mungkin. Nah, mungkin ya. Iya. Jadi gue nih enaknya saya panggil Bro lah ya. Umurnya Boleh. berapa Bang anu? Umur saya 28 tahun. 24 tahun. Oh, berarti saya kan 32. Ya, oh. 32 nanti Ya, nih. di atas lah, di Di atas. Jadi saya panggil Bro aja lah ya. Iya, Nah, iya. begitu ya. Oke. Oke, siap. Bro Apri, Iya. sedikit saja biografi Bro Apri itu kan SPD nih. Iya. Setelah lulus kuliah, kegiatannya itu apa aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dede Apri, ya salah satu cakades Pemangkat Kota. Waktu setelah lulus kuliah saya itu kegiatannya kerja, Bang. Kerja di mana itu? Kerja di daerah Ketapang. Ketapang. Iya. Walah, jauh sekali. Iya, iya, betul. Boleh tahu kerjaannya apa di perusahaan kah? Kerjanya itu di perusahaan itu apa? Sales HP. Sales HP. Iya. Oh, berarti jauh menyimpang dari gelar SPD-nya Iya, iya, dong. Kan betul. sarjana pendidikan Iya, itu iya. bisa jadi sales HP. Iya. Mungkin rezekinya masih di situ Iya, betul. ya. Oke, sekarang saya mau tanya nih. Kan tadi kan sudah kita sampaikan di awal bahwa Dede Apri ini salah satu cakades yang ada di Desa Pemangkat Kota. Iya. Nah, motivasinya Motivasi saya itu untuk maju sebagai cakades Iya. kan ya saya mengajak anak muda supaya bisa berkontribusi di pemerintahan atau di masyarakat. Oke. Salah satunya itu. Iya. Yang lainnya ada? Yang Motivasi lainnya? mungkin untuk gimana ya? Lebih ke pendekatan ke masyarakat sih. Oh, lebih mendekat ke masyarakat. Iya. Mungkin Mau anu ya. mau juga berbuat sesuatu untuk masyarakat. Oh, iya ya. Sesuatunya itu seperti apa contohnya? Sesuatu bisa masyarakat itu bisa senyum lah pokoknya. Oh, iya agar masyarakat tuh tersenyum. Iya. Oke. Tadi kan Bro Apri ini kan bilang ingin mendekat kepada masyarakat. Nah, seperti itu ya. Nah, sedangkan di masyarakat ini kan kita kan akan berkaitan dengan sosial bermasyarakat nih. Iya, betul. Nah, ini kita topik kita pertama nih sosial bermasyarakat. Iya. Yang kita tahu sosial bermasyarakat ini ada individu per kelompok kan, individu ke kelompok, Iya. kemudian individu ke individu, Iya. kemudian kelompok ke Per kelompok. kelompok, iya. Nah, itu bagaimana tuh pandangan Bang Dede Apri nih sebagai cakades di Desa Pemangkat Kota selama ini yang sudah dilakukan untuk sosialisasi bermasyarakatnya? Sosialis bermasyarakat itu kan kalau untuk individu ke individu ya kita tahu kan kalau sebagai masyarakat yang baik gitu kan Heeh. bisa saling ada Interaksi. Ya. Untuk yang individu ke kelompok, ke kelompok. ya bagaimana tuh? Individu ke kelompok itu kan kita sebagai kita bisa belajar gitu sesuatu hal, misalnya kan acara-acara apa namanya, Nikahan. nah seperti itu. Oh, begitu. Jadi kan sebagai pengalaman nanti kita ke depannya itu tahulah, oh adat ini nih begini, oh kalau acara ini nih begini begitu. Oke, berarti ya sesuai motivasi tadi Iya. lah ya untuk bersosial ke Iya, masyarakat. betul. Nah, ya yang kita tahu ini kan Bro Apri ini ya, saya panggil Bro lagi nih. Iya, tidak apa-apa. Biar santai kita ngobrol santai, lagi. Ini iya, kan iya. kita kan judulnya ini kan ngobrol santai aja Iya. nih sama Cakades, bukan yang untuk mendalam menggali ini menggali itu. Itu nanti video selanjutnya. Iya. Mungkin nanti mendekati masa kampanye Cakades Iya. Desa Pemangkat Kota ya, kita nanti ngobrol-ngobrol seperti ini tapi yang lebih dalam di satu topik aja gitu. Iya, betul. Jadi begini, kita balik lagi sosial masyarakat itu tadi kan Bro Apri ini kan tinggal di dusun Lorong Putus. Lorong Putus. Iya. Oke, coba. Nah, ini dusun Lorong Putus itu kan bisa dikatakan kelompok. Iya, kelompok. Nah,
Bro Apri selama ini menilai diri sendiri Iya. untuk berinteraksi sosial kepada masyarakat itu baik, belum baik, atau tidak baik? Untuk sekarang ini sih ya sudah baik sih, karena kan menjalani sosial bermasyarakat ini ya perlu kita ada kewibawaan, Ya, kebijaksanaan, betul. ya Ya. macam-macam lah. Mm. Jadi begini, Bro Apri, pertanyaan selanjutnya nih untuk masih topik yang sama nih Iya. ya, sosial ya. Dalam bermasyarakat ya kita harus bersosial. Iya. Bersosial itu banyak, Iya. dari sosial ekonomi pun ada, Iya. kan. Iya. Kemudian ini yang mau saya tanyakan, jika terjadi kesenjangan sosial, Iya. nah di masyarakat, mungkin Bro Apri ini udah pernah mengalami kan kesenjangan sosial di Iya. masyarakat kan? Ini seandai-andai nih, Bro Apri jadi kepala desa pemangkat kota, Iya. ada kesenjangan sosial di satu kelompok Iya. tertentu. Bagaimana Bro Apri menanganinya? Nah, itu kan kalau ada kesenjangan antara satu kelompok ke kelompok yang lain, Ya. kita itu harus mengambil sikap. Misalnya jadi saya jadi kepala desa ini kan, harus bisa mengambil kebijakan atau keputusan demi satu sama lain itu baik. Ya, Jangan sampai ada saya jadi kepala desa ini tidak tahu. Nah, itu yang bahaya. Jadi masyarakat itu kan pandai menilai gitu. apakah Bro Apri ini udah pernah menyelesaikan masalah kesenjangan sosial? Ya janganlah kita di masyarakat, di Iya. keluarga aja lah dulu. Di keluarga insya Allah sudah. Oh, sudah pernah. Berarti sudah cukup tahulah ya Iya. bagaimana cara mengatasi atau menanggulangi kesenjangan Iya. sosial yang sangat-sangat kompleks Iya, sebenarnya. kan- Kalau kita mau bicara sosial ini panjang lebar sama sekali. Iya, Karena di video kali ini kita tidak hanya membahas untuk sosial aja nih Bro Iya. Apri. Nanti ada topik-topik selanjutnya, itu pun tidak terlalu mendalam. Seperti itu ya. Mungkin untuk yang sosial, topik sosial kita batasi dulu sampai di Iya, sini. iya. Nah, kita lanjut ke masalah ekonomi. Ekonomi. Oke, pertanyaannya, Iya. gambaran Bro Apri, ekonomi desa pemangkat kota itu seperti apa? Ekonomi di desa pemangkat kota itu kan kebanyakan itu pedagang kaki lima ya kan. Pedagang kaki lima. Iya, di setiap pinggir jalan itu kan Iya. setiap orang kan punya apa namanya? Warung, Kios warung atau warung makan Ya. gitu. Nah, jadi di situ kan bagaimana caranya kita itu bisa meningkatkan perekonomian kepada UMKM atau pedagang-pedagang kaki lima ini. Oh, begitu. Iya. Pertanyaan selanjutnya nih, Iya. masih berkaitan dengan pedagang kaki lima tadi. Itu kan harus bisa meningkatkan. Iya. Caranya seperti apa, Bro Apri? Caranya- Kasih gambaran aja, Iya. jangan terlalu dalam. Iya, iya. Kalau saya kan ya maunya sih, kan Ya. maunya bagaimana kalau ini kan udah ada isu-isu yang penataan kota itu kan. Ya. Jadi nanti kemana gitu UMKM ya, pedagang kaki lima ini mau mencari makan lagi gitu, mau Ya. berdagang lagi gitu kan. Ah. Nah, jadi saya itu berinisiatif bagaimana orang itu bisa menjual makanannya itu lewat dari rumah saja, nggak harus di kiosnya gitu. Oh, begitu. Iya. Jadi istilahnya untuk jualan di rumahan Iya, lah ya. jual di rumahan aja. Iya, seperti itu. Apakah dengan cara seperti itu akan meningkatkan taraf Ya, hidup ekonomi masyarakat? ya, insya Allah kan karena kita kan ini hidup ini kan di zaman elektronik ini kan teknologi ini kan harus kita manfaatkan betul-betul. Oke, berarti udah mengarah ke teknologi. Iya. Oh, berarti gambaran umumnya Bro Apri ini adalah ekonomi yang berbasis teknologi. Iya. Oh, seperti itu. Itu gambaran umum ya. Iya. Nah, ini kita udah dapat satu clue lagi. Mungkin ini salah satu visi misinya kali Iya, ya. bisa insya Allah. Kita jangan bicara visi misi dulu. di Iya, sini. iya, jangan. Ada gambaran umumnya aja. Bro Apri, Iya. tadi kita sudah membahas sosial dan ekonomi. Iya. Ya. Sekarang kita akan membahas topik selanjutnya ini tentang potensi wisata yang ada di desa pemangkat kota. Nah, potensi. Nah, gini, Iya. Bang Apri, Bro Apri, lupa saya Bang malah. Iya. Santai. Jadi, potensi wisata yang ada di desa pemangkat kota itu Iya.
gambaran Anda selaku Cakades Iya. untuk kedepannya itu seperti apa? Nah, kalau untuk potensi wisata, ini kan di lagi tahap pembangunan ini kan di pantai itu. Ya, pantai. Iya. Nah, jadi kita kan jalan atau apa namanya? Jalan utama. Jalan utama itu kan pesisir pantai kita itu udah dibangun gitu, potensi desanya itu. Oh. Jadi kedepannya mungkin akan berdampak besar bagi Pemangkat Kota atau di di Pemangkat Kota khususnya kan. Oh ya. Terus ini dari beberapa obrolan kita nih, Iya. Bro Apri dengan Cakades yang lain nih, Iya. kan ada 4 berarti ini Bro Apri ini yang kelima nih. Iya. Mereka satu pemikiran. Iya. Nah, yang lain itu satu pemikiran untuk Pantai Sinam. Iya. Nah, yang jadi problemnya sekarang, yang kita ketahui Pantai Sinam ini kan masih milik Pemda Kabupaten Sambas Iya. yang berada di wilayah Desa Pemangkat Kota. Iya. Nah, tidak menutup kemungkinan Pemda Kabupaten Sambas itu menyerahkan mungkin hak kelola lah ya, Iya. mungkin hak kelola ke pemerintahan Desa Pemangkat Kota, Iya. seperti itu. Jadi gambaran-gambaran Bro Apri ini nanti kan jadi Pantai Sinam Iya. akan dibikin indah segala macam. Apa sih nanti yang akan muncul daya tariknya dari Pantai Sinam ini? Daya tarik itu kan ya tergantung pengelolaan dari pihak pemerintahan kan. Ya. Jadi apa saja yang bisa menarik misalkan kuliner juga kuliner. Kalau kita di Mangkat ini kan banyak loh kulinernya kan. Nah, salah satunya apa itu? Salah satunya kuliner ya kuliner jajanan-jajanan gitu kan. Ya. Misal jajanan daerah gitu. Jajanan daerah. Iya. Contohnya ya macam seperti bubur pedas kan. bubur pedas, Iya, makanan khas Kabupaten ya, Sambas. Makanan khas Kabupaten Sambas. Jadi bisa diolah gitu kan, dibuat dengan inovasi. Jangan hanya bubur pedas, ya Nah, inovasi lah bubur pedas dijadikan apakah gitu, dicampur apa, jadi supaya daya tariknya itu kan bisa gitu, pengunjung itu oh ini enak loh gitu. oh begitu. Berarti ada modifikasi lah di Iya. bubur pedas istilahnya. Kalau Iya. di kendaraan kan modifikasi kendaraan. Nah, Iya. ini di kulinernya. Iya. Bubur pedas entah ditambah dengan sayur apa. Iya. Tapi dengan cita rasa yang sama kan Iya. gitu. Jadi begini lagi, Bro Apri. Tadi kan daya tariknya salah satunya kata Bro Apri Kuliner. ini kan kuliner. Iya. Selain itu, Pengelolaan itu misalnya kan kita kan nggak tahu kan pembangunannya itu seperti apa gitu, Iya. tempat pengelolaannya seperti apa. Jadi nanti kita lihatlah bagaimana kita kita timbulkan potensi-potensi yang bisa jadi daya tarik. daya tarik. Iya. Oke. Daya tariknya salah satunya ya tadi kan kuliner. Iya, Bisa perjelas atau enggak, spesifik. ya enggak spesifik sih, dalam artian kan itu kan kuliner. Iya. Kuliner. Entah ada yang lain, umpamanya permainan air. Iya, kayak Terus kalau memang pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan itu tidak ada panggung hiburan, Iya. umpamanya nanti jika dikembalikan hak pengelolaannya ke pemerintah Desa Pemangkat Kota, umpama nih, iya. tadi dibikinkan panggung Iya. untuk pertunjukan kesenian atau Iya. apa. gitu. Itu juga salah satunya karena kan kita potensi desa wisata ini kan budaya-budaya kita masukkan juga ke situ. Oh Misal, gitu. Iya. Berarti tidak hanya budaya Melayu. Iya. Kita Kita kan budaya Tionghoa, Tionghoa, Dayak, iya. gitu. Jadi itu salah satu daya tarik gitu. Salah satu jadi untuk daya tarik wisatawan. Iya. Jadi balik lagi wisata ini berkaitan dengan ekonomi, Iya. untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di Iya. Desa Pemangkat Kota. Oke, di situ gambaran untuk ekonomi. Jadi clue yang kedua yang kita dapat itu peningkatan potensi wisata yang ada Iya. di Desa Pemangkat Kota. Ya mudah-mudahan Pemda Kabupaten Sambas menyerahkan
hak pengelolaan lah Iya, ya, jangan iya. jadi hak milik lah, Betul, iya, gitu iya, ya. betul. Tapi untuk masalah Pantai Sinam ini kan terlalu Konflik. bukan meluas ya. Meluas, ya. Meluas ya. Pihak A, pihak B, C segala macam itu kan Iya. masing-masing ingin mengklaim. Iya. Yang kita ketahui seperti itu ya, Iya, bukan lagi rahasia umum Iya, ya. iya, Nah, betul. Udah jadi topik pembicaraan. Iya. Udah dia zaman adanya pantai gitu. Ya, begitu. Itu nantilah ya kita Iya, bahas ya. iya, iya. Oke. Untuk selanjutnya nih, Bro Apri. Iya. Masalah kesehatan. Iya. Kesehatan bagaimana untuk masyarakat desa Pemangkat Kota? Apakah akan dijamin ataukah akan ya seperti apa? Silakan Anda. Iya, iya. Kalau untuk kedepannya, insya Allah kalau saya menjadi Cakades itu kan, Ya, akan saya jadi kades. Sekarang kan udah cakades. Iya. Ya, insya Allah kalau iya. masyarakat ingin saya mau jadi kades gitu, Ya. saya itu adakan itu program kesehatan sedikit lah kan, bisa membantu masyarakat yang kurang mampu. Cara membantunya seperti apa? Bisa digambarkan? Ya dengan kebutuhan mereka. Kalau Ah. misalnya kan untuk kelahiran. Ya. Nah, kelahiran itu kan udah ada program apa namanya? Program gratis ya kan? Ya. Nah, bagaimana kalau kita bantu juga dengan sedikit material? Maksudnya uang. Iya. Bantuan uang Iya. seperti itu untuk membantu memang yang warga membutuhkan Iya. untuk dari bidang kesehatannya. Iya. Yang kita tahu sekarang gini, kan BPJS nih. Iya. Tidak semua masyarakat di desa Pemangkat Kota yang kita ketahui memiliki BPJS. Iya, tidak. Bagaimana cara Anda mengatasi itu? Jika Anda terpilih nih. Pertanyaan saya pribadi nih Iya, ya. iya, iya. Kalau untuk saya pribadi kan saya mengatasi yang belum punya BPJS Ya. akan saya ajak diajak ya Oke. untuk membuat BPJS. Nah, kalau seandainya warga itu tidak punya kemampuan, Tidak punya kemampuan ya, Nah. bagaimana pihak desa ini bisa membantu masyarakat yang kurang mampu itu. oke, membantu ya, Iya, membantu dari pemerintah desa. iya. Apakah itu tidak melanggar undang-undang desa? Ataukah memang ada undang-undang desa yang menguatkan itu? Itu dulu. Itu saya belum spesifik sih ke Ya, situ. belum tahu gitu. Iya, belum tahu Oke, sih. ini jujur, belum Iya. tahu bilang belum tahu Iya. gitu. Nanti kalau sudah tahu baru saya bisa bertindak. Ya, Iya. betul. Itu kan. Bagaimana masyarakat ini wajahnya ini bisa tersenyum. Nah, seperti motivasi di Iya. awal tadi, ingin masyarakatnya tersenyum. Iya. Oke, tersenyum itu kan banyak faktor dari ekonomi, kesehatan, Iya. kemudian ya kayak ada bantuan bedah rumah segala Iya. macam itu kan. Oke, untuk masih di kesehatan nih. Kita tahu di Kabupaten Sambas ini kan sekarang dipimpin oleh Bupati Pak Satono Iya. dan Wakil Bupati Bang Rofi nih. Iya. Mereka kan punya program prosesar, Iya. berobat gratis lah untuk Iya. masyarakat Kabupaten Iya, iya. Sambas. Yang mungkin yang kita ketahui, apakah nanti Bro Apri akan bersinergi dengan program itu di pemerintah desa? Bersinergi atau tidak? Itu aja, jawab aja dulu itu. Insya Allah sih bersinergi. Ya, bersinergi, oke. Kalau kita bersinergi, apakah Anda tidak punya cara lain atau belum punya cara lain untuk agar masyarakat itu kesehatannya itu terjamin? Sementara ini kan ya tadi saya bilang saya belum terlalu dalam. Ya, Ya, nanti kalau sudah saya mengetahui bagaimana prosedurnya atau gimana, ya saya akan membantu semaksimal mungkin. Oh. Oke, Bro Apri. Iya. Nah, tadi kita sudah membahas masalah kesehatan ya, Bro Iya. Apri ya di berapa menit yang lalu nih. Iya. Sekarang saya mau ganti topik. Ya, di sini topik kita tentang Kamtipmas, keamanan, ketertiban bermasyarakat. Iya. Nah, yang kita ketahui nih Bro Apri, Iya. mungkin 24 jam yang lalu
terjadi kasus penculikan bayi Iya. yang viral tuh Iya. sampai ke TV nasional pun ada tadi Iya. saya tonton itu ya. Iya. Itu kan masalah keamanan dan ketertiban juga Iya. nih. Ya walaupun tindak kejahatan tuh itu betul kata Bang Nabi. Waspadalah. Iya, betul. Gitu. Era tahun berapa itu lupa saya. Zaman-zaman waktu SD. Itu. Kejahatan terjadi bukan hanya ada niat pelakunya, tapi ada kesempatan. Iya. Waspadalah. Waspadalah. Itu bagaimana nih? Itu kan gambaran salah satu contoh Iya. kasus yang ada di Desa Pemangkat Kota yang terjadi beberapa jam yang lalu, 1 hari yang lalu lah, Iya. seperti itu. Nah, untuk menjaga keamanan ketertiban bermasyarakat kita di Desa Pemangkat Kota itu, Bro Apri ini punya gambaran yang inovatif tidak? Sekarang kan kita tahu Poskamling itu aktif. Iya. Nah, terus mungkin pendataan orang pendatang, nah kita nggak tahu. kita nggak tahu, betul. Oke, mungkin Bro Apri punya ide-ide yang pernah saya mau itu apa namanya? Mau diterapkan gitu kan. Kalau kayak yang contoh yang ada di itu apa di Pontianak itu Bang. Ya, Nah, Pontianak. di Oke. Pontianak itu contohnya kan ada itu namanya 119 119. 911. Kalau di Pontianak itu 199 kali Bang. Oh iya kah? Iya. Kalau 911 Amerika kalau nggak Iya. salah ya. Itu panggilan polisi kali ya. Nggak darurat, panggilan Iya, darurat. panggilan darurat. Mau damkar, Iya. mau kepolisian apa segala macam. Iya, ya. betul. Jadi di Pontianak tuh 119. Iya. Oke. Jadi saya kan udah baca-baca gitu kan, udah mendengarkan gitu. Oh, ternyata ini manfaatnya bagus juga ya. Karena di situ kan ada programnya kan, bisa untuk damkar, bisa untuk segala macam lah. Ambulans, apa segala Iya. macam yang bersifat darurat lah Iya, ya. bersifat darurat. Salah satunya itu manfaatnya itu bagus gitu. Kalau ada seperti kasus yang kemarin itu kan, penculikan anak itu kan, itu kalau diterapkan itu bagus lagi. Jadi informasinya itu cepat gitu. Oke, cepat ditindak. Iya. Ditindak lah ya, tindak lanjutin. Nah, gitu. jadi kita kan pihak untuk pemerintah Kabupaten Sambas bolehlah mengadakan 119 itu, 119 itu. Nah, kita pakai kode yang lain lah. Iya, pakai kode yang lain lah. Entah kayak 888, 008 kan. Iya. Tapi itu bagus loh. Di Desa Pemangkat Kota bisa diterapkan seperti itu? Bisa tidak? Kalau untuk di sini sih ya bisa-bisa aja sih. Ya, bisa-bisa aja asal ya didukung dengan Iya, didukung dengan pemerintahan program dari Iya. Kabupaten Sambas lah. Oke, itu salah satu inovasinya Iya, ya. inovasi. Ibaratnya membuat panggilan darurat iya. untuk Desa Pemangkat Kota. Iya. Yang pasti mitranya itu dari kepolisian, dari puskesmas, dari damkar yang ada di Kecamatan Pemangkat, kemudian dari TNI, ya seperti itu ya. Jadi geraknya itu cepat gitu. Ya, jadi ndak apa namanya ya, walaupun sekarang kan zaman teknologi ini kan udah sangat cepat nih. Iya sih. Nah, kemarin kan saya sambil baring-baring di rumah, saya lihat di Facebook baru 2 menit yang lalu ada yang posting penculikan anak gini. Saya pun kaget, benar ndak hoak atau benar ini? Lihat lagi status WA, penculikan anak dengan ciri-ciri ini. Iya. Gila nih, saya bilang kan di Pemangkat udah ada penculikan, saya bilang. Apalagi bertepatan di Desa Pemangkat Kota lokasinya. Jadi setelah melihat gambaran itu, mungkin ya menurut Bro Apri ini kan membuat panggilan darurat itu untuk desa. Karena itu kan udah terhubung ke pemerintah gitu. Jadi pemerintah itu geraknya cepat juga gitu kan. Oke. Paham. Oke. Inovasi yang sangat baik ini ya dari Bro Apri ya. Iya. Saya saja tidak terpikir untuk itu saya baca-baca itu kan ada di salah satu sosial media kan di Instagram itu kan. Iya. Wah, ini oke juga nih 119 ini bisa diterapkan, bisa sangat-sangat membantu gitu. Iya, oke, paham. Nah, untuk cara yang lain atau trik yang lain untuk masalah keamanan ketertiban bermasyarakat kita. Contoh tadi saya katakan di awal ada pendatang dari luar, seperti apa menangani itu? Kalau pendatang dari luar kan ini kan kita juga nggak tahu ya kalau namanya juga manusia kan. Iya. Kita nggak tahu kalau kita
tanya gitu kan orangnya, oh ini asal dari mana, gimana, apa tujuannya, itu kan kita nggak boleh, itu kan hak pribadi orang kan. Iya. Karena setiap orang kan memilih hak pribadi masing-masing kan. Ya. Dia mau ngapain apa segala macam, yang penting dia nggak merugikan masyarakat. Nah, jadi untuk menanganinya itu ya gimana ya, belum apakah bisa sih. difungsikan kembali seperti tamu wajib lapor 1 kali 24 jam. Boleh itu juga bisa diwajibkan lagi itu. Karena sekarang kan bukan saya bilang tidak ada ya, Iya. udah mulai Hilang. udah mulai hilang, memudar lah Iya. ya, untuk apa ketertiban seperti itu. Iya, itu juga boleh itu. Ya contoh kalau saya kemarin di Jawa, Iya. malahan di Bali, sempat tinggal di sana sekitar 3 tahunan itu. Iya. Ada istilahnya kalau di Bali itu kipem, Iya. untuk pendatang, itu pendataan warga dari luar Bali Iya. untuk tinggal di Bali. Iya. Diwajibkan bikin kipem segala macam itu. Ya, kalau di daerah Jawa mungkin lapor ke RT bahwa kita anggap saja mau kuliah, Iya. kita buat laporan, kasihkan KTP daerah kita di Iya. sini kan, fotokopiannya segala macam. Mungkin itu yang akan diaktifkan Itu sangat kembali. bagus sih. Itu sangat bagus. Itu iya. sangat membantu juga sih, Iya. karena kalau ada masalah apa dengan orang itu kita bisa tahu. Ya, betul. Oke. Untuk Kamtibmas mungkin sampai di sini. Iya. Nah, kita kembali ke topik berikutnya lagi. Iya. Topik berikutnya ini masalah olahraga nih, Bro Apri. Ini saya Ini kan Bro Apri ini kan salah satu cakades yang Milenial. termuda. Iya, milenial. Masuk milenial lah udah. Iya. Ini kan olahraga berkaitan dengan pemuda nih. Nah, untuk pemuda ya tidak sih olahraga ya untuk segala umur sebenarnya. Cuman Iya. kan kebanyakan kan pemuda yang berkecimpung di olahraga ya. Bagaimana nih inovasi yang akan dibuat? Nah, untuk olahraga ini saya sangat-sangat mendukung, termasuk program nggak itu? Ya olahraga untuk di desa ya salah satu program, Ya kan? Iya. Iya. Programnya masyarakat, pemerintah itu bagaimana bisa meningkatkan anak-anak muda ini bisa berkecimpung di olahraga, tidak menutup kemungkinan bisa mengangkat bakat-bakat yang terbaik gitu. Oh, jadi begini maksudnya, Bro Apri ingin ingin memunculkan bakat-bakat olahraga yang Iya. ada di desa Pangkat Kota biar berprestasi. Iya. Dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, Iya. provinsi, bahkan nasional, bahkan internasional mungkin Iya, ya. mungkin. Seperti kita ketahui itu kan kayak di daerah Selakau Timur ya, kalau nggak salah itu ada salah satu pemain sepak bola ikut ke timnas usia berapa ya kemarin, lupa saya tuh. Si Rocky tuh saya Iya. ingat pernah ke lapangan, sampai nama lapangan di sana diberi nama lapangan Rocky. Lapangan hoki ya, karena itu namanya sudah membintang. Ya, seperti itu, sampai ke London, Inggris Iya, sana kan mereka pelatihan kan. Nah, itu luar biasa. Mungkin salah satunya Mencari bakat Ya, itu. mencari bakat untuk Pemuda. Iya. Untuk orang tua hanya untuk mencari keringat kan. Iya, itu bagus loh untuk kesehatan. Iya, Kalau untuk orang tua yang susah bergerak gitu, salah satu menjaga imun kita. Iya, betul. Terus masalah fasilitas olahraga kita yang ada di Desa Pangkat Kota, yang kita ketahui kita punya 2 lapangan voli di Banjar Kuala, Di Banjar satu Kuala. sama di Gang Setia di Dusun Tanjung Batu. Tanjung Batu. Nah, berarti. Sedangkan untuk futsal itu kan dikelola oleh swasta, Ya. walaupun berada di wilayah Desa Pemangkat Kota kan. Iya. Nah, bagaimana tuh, Bro Apri? Iya. Tadi kan sempat terpotong lah ya pembahasan kita masalah fasilitas olahraga futsal khususnya nih. Iya. Yang kita tahu kan dikelola oleh swasta. Swasta, Nah, iya. swasta. Ada inovasi enggak atau ide-ide tertentu untuk masalah fasilitas futsal khususnya nih? Karena kita tahu nih Bro Apri, tim futsal Desa Pemangkat Kota nih lumayan berprestasi. Iya. Ya, sering Iya. juara. Iya. Pernah juara di Tebas, di luar lah, di Kecamatan Pemangkat lah ya. Iya. Apalagi kalau di Kecamatan Pemangkat tuh alhamdulillah bisa kita lihat tiap tahun tuh pasti ada memberikan piala ke piala, kantor iya, desa betul, Pemangkat Kota nih. Bagaimana nih Bro Apri? Nah, ini kan
Kalau untuk futsal ini kan sudah dikelola oleh swasta. Nah, bagaimana nanti misalkan saya jadi kepala desa ini kan bisa membantu tim futsal desa ini lebih aktif lagi. Lebih aktif. Iya. Oke. Lebih aktifnya dalam artian latihan. Latihan, satu ya. minggu berapa kali? Ya, satu minggu berapa kali. Nah, kalau untuk latihan itu kan perlu biaya nih. Iya. Bro Apri. Nah, ya, sedangkan ya kita ketahui lah ya keluhan-keluhan para pemain futsal desa kita ini masalah untuk biaya sewa lapangan, Iya. kemudian kadang bola pun ada tapi pun udah tidak layak Iya, pakai. betul, Ya, iya. seperti apa tuh Bro Apri Nah, menyikapinya itu? nanti insya Allah Ya. kita ambil kebijakan, ada relasi dari pihak yang pengelola Ya. futsal itu Hmm. ke pihak desa nih, ada relasi bagaimana caranya kita meringankan tim futsal desa ini. Khusus desa ya, bukan khusus untuk desa. umum Ya, ya. betul, khusus desa saja. Iya. Bagaimana dia misal seminggu itu 2 kali latihan, tidak dibebankan biaya atau setengahnya saja gitu. Setengah dari yang harga umum Iya, lah ya. nanti kita usahakan dari pihak Koordinasikan desa. lah ya, Iya. dikoordinasikan lah. Bisa tapi ya kira-kira. Insya Allah bisa. Oke, tapi kan ini kan tergantung pihak pengelola Iya, futsalnya lagi. iya. Kita kan tidak bisa memaksa, kita Iya. cuma meminta bantuan. Iya, meminta bantuan supaya tim futsal ini lebih aktif gitu. Oke. Nah, untuk tim voli. Nah, tim voli itu kan itu lapangannya dari pihak desa. Ya, Iya. betul. Nah, kalau dari pihak desa itu boleh itu diaktifkan kembali. Oh, Setidaknya itu seminggu itu 1 kali, 2 kali boleh lah. untuk latihan. Iya, Nah, nanti untuk prasarananya atau alat-alatnya itu bisa kita adakan gitu, kita usahakan. Iya, pengadaan dari desa lah Iya. ya, bantuan net, Iya, jadi- bantuan bola. Iya, siapapun bisa main untuk desa itu. Iya. Tapi kalau kita serius di bidang olahraga nih, Bro Apri, Iya. kita kan paling tidak harus mendatangkan seorang pelatih. Iya. Nah, itu bagaimana tuh? Nah, kalau bisa diterapkan atau direalisasikan tidak? itu nanti kita serahkan ke pemuda kita lah, yang misal yang merangkul apa namanya, Pemain volinya tuh. pemain voli atau futsal itu kan. Nah, siapa itu yang bisa apa namanya, memanage memanage olahraga itu, olahraga voli atau futsal ini, pokoknya semua bidang olahraga lah. Ya. Bagaimana kita bisa bantu tim-tim kita ini, tim futsal maupun tim voli itu bisa ada apa namanya itu, pembinaan. Oke, berarti sudah kelihatan ya gambaran untuk olahraga nih ya. Iya. Ini kan yang kita lihat nih ya sekarang ini kan futsal ya, voli, Iya. olahraga permainan lah ya. Iya. Bro Apri, Iya. sebelum kita akhiri nih obrolan kita, Iya. Bro Apri ini kan salah satu cakades termuda nih. Iya. Kontestan termuda lah Iya, ya termuda. di ajang Pilkades Iya. Desa Pemangkat Kota nih. Pernah tidak diremehkan? Itu sih. Biasanya kita ketahui Kebanyakan sih beberapa orang itu sangat-sangat meremehkan saya, Bang. seperti apa tuh? Meremehkan seperti apa? Meremehkan, wah ini anak muda ini terlalu dini gitu untuk menjadi calon desa atau kepala desa katanya. Terlalu muda, kurang minim pengalaman di pemerintahan gitu. Nah, saya itu kan sudah gitu membaca-baca apa kejadian-kejadian seperti ini. Udah survei lah ya. Survei bagaimana nanti ini pasti akan terjadi isu-isu seperti ini. Nah, saya pernah membaca itu katanya di tahu nggak, kepala negara kita dulu yang Pak Soekarno. Pak Soekarno itu, Insinyur Soekarno. iya, bilang kejarlah mimpi, mimpilah setinggi langit. Kalau mau jatuh, jatuhlah di antara bintang-bintang. Oke, dalam sekali Iya. maknanya. Kalau kita
kalau kita terjatuh di antara bintang-bintang, nanti kita akan menjadi sesuatu yang beda. Kalau nggak di kepala desa, ya mungkin nanti akan bisa lanjut kemana gitu. Ke tingkat lebih tinggi. Iya. Oke, motivasinya itu berarti. Iya. Jangan. Jadi istilahnya jangan meremehkan anak muda, Iya. walaupun katanya minim pengalaman, Iya, minim bermasyarakatnya. Iya, kan. karena kan semua kan itu perlu proses. Ya betul, tidak Iya. ada yang instan. Iya, tidak ada yang instan. Betul. Oke, berarti intinya pernah diremehkan. Iya, diremehkan sekali gitu. Curhat ini. Iya. Jadi Bro Apri, Iya. satu kata Iya. untuk jika Apri ini terpilih menjadi kepala desa, Iya. prioritas utama apa? Yang menjadi masalah ini kan saya sudah beberapa kali survei sih turun gitu langsung ke lapangan untuk menanyakan ke masyarakat gitu. Apa sih yang Jadi jadi kendala selama ini permasalahan di desa Pemangkat Kota ini? Salah satunya yaitu pungli. Pungli. Iya. Oke, pungli ya, Iya. Sobat 28 ya. Iya. Jadi boleh nih nanti video selanjutnya kita bahas masalah pungli. Iya, Mungkin boleh, kan boleh. Bro Apri punya tips and tricksnya cara menanganinya Iya, seperti betul, apa. betul, Jadi iya. prioritas utama jika Bro Apri menjadi kepala desa, Iya. masalah pungli yang iya. akan ditertibkan. Iya. Oke. Menarik nih ya Sobat 28. Iya. Pembahasan dengan kita Bro Dede Apri SPD. Nah, di sini kita udah dapat garis besarnya bagaimana Bro Apri nanti membahas tentang pungli. Iya. Pungli yang karena udah banyak keluhan di masyarakat Iya. ya. Kayak ya begini anak muda nih, turun ke lapangan tanya langsung. Iya. Rumah, door to door. Iya. Apa masalahnya? Iya. Ternyata bukan masalah ekonomi yang mereka keluhkan enggak, iya, bukan masalah ekonomi. Bukan masalah Karena- ini itu. karena pungli masalah. Dimanapun orang tuh tetap makan gitu, Iya, bisa iya, bekerja. Iya. Oke, itu pendapat Bro Apri ya. Jadi Sobat 28 mungkin sampai di sini obrolan kita pada malam hari ini. Untuk video selanjutnya kita akan menggali lebih dalam topik-topik yang menarik dengan 5 cakades yang ada di desa Pemangkat Kota. Salah satunya Bapak Hermanto itu masalah desa wisata, Bapak Kaspul ekonomi, Bapak Haji Azwar ekonomi kerakyatan, Iya. Bapak Murni itu masalah kesejahteraan masyarakat. Nah di Dede Apri ini, Bro Apri, Iya. bisa dipanggil Bro Apri, Iya. untuk masalah pungli. Iya. Nah, di situ ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video-video kita yang ada di channel YouTube Podcast 28. Dukungan Anda adalah motivasi kami untuk membuat konten-konten berikutnya. Semoga kita diberi keberkahan dan kenyamanan untuk bermasyarakat. Iya. Amin. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.